Kang Bro, tahukah sampean IWB saat ini di mana? Gila Kang Mas, CB50R terbaru. Tapi Kang Mas tenang, IWB akan bahas mengenai new color-nya, color-color yang di opsi apa yang diberikan oleh Honda nanti. Tapi sekarang kita akan bedah mengenai, ya Allah, mengenai ini Kang Mas. Yes, adalah versi modifikasi. Modifikasi kentir. Ini adalah versi modifikasi dan kalau sampean lihat Kang Mas, ini bener-bener menipu banget. Seperti bukan 150 cc, looks-nya bener-bener kayak, tahu nggak sampean? Kayak CRF Rally Kang Mas. Gila, ini berlebihan nggak Cak? Kalau sama lihat asli makin mumet. Itu keren, ini keren. Tapi tenang, kita akan coba bedah yang pertama dulu. Ini adalah garapan Cak Ateng Katros dan kebetulan WB juga bisa ngeliat secara langsung sekarang sehingga bisa nge-share ke sampean semuanya. Kita bedah pelan-pelan dari depan dulu. Cak, jadi secara basis daripada desain bisa kita katakan ternyata Cak Ateng nggak merubah apapun Cak. Jadi Cak Ateng mempertahankan ya desain aslinya, hanya saja Cak Ateng memberikan semacam ini dia visornya diberikan tambah oleh Cak Ateng ya. Jadi Katros Garage memberikan tambahan seperti ini supaya lebih tinggi dan kalau kita lihat bertumpuk deh modelnya kayak gini. Ini nggak tahu apa mereknya ini, tapi kayaknya banyak deh kalau saya mencari. Nah kayak gitu. Kemudian kalau kita lihat Cak ya, ini warna silver ya. Jadi dicangkokkan ke bagian visornya dan visornya masih standarnya ini. Masih standarnya Cak Ateng hanya melakukan sedikit sentuhan pada ini warna-warnanya ya, di clear warna hitam black sini di warna ulang oleh Cak Ateng, jadi black matte. Kemudian juga kalau kita perhatikan bagian kupingannya Cak, kupingannya juga di clear warna black, jadi beda dibandingkan dengan yang aslinya. Lalu bagian moncong sini Cak, moncong bebeknya juga di clear warna black. Jadi feelnya menjadi lebih ganteng karena Cak Ateng juga merubah beberapa color aslinya ya, jadi beberapa bagiannya menjadi seperti tricolor Honda, jadi red, white, blue. Oke, jadi gitu Cak ya. Oke, kita sekarang melangkah bagian sini dulu ya. Bagian kaki-kakinya ini nanti, yang bagian itu nanti aja ya. Wah, IWB benar-benar nafsu. Nah, kalau untuk lampu senya sama aja Cak, tidak berubah apapun. Tapi Cak Ateng melakukan sentuhan pada bagian warna-warnanya. Kalau kita lihat warna ini ada blue di sini ya, blue. Nah, ini Cak. Kita lihat dari depan dulu deh, IWB sampai saking nafsunya, sampai nggak dipencet, kurang ajar bener. Oke Cak, jadi kita akan bedah dari depan dulu ya. Ini adalah garapan Ateng Katros dan kalau kita perhatikan Kang Mas, ternyata secara desain bener-bener ganteng banget kalau sudah diginiin. Dan tidak ada perombakan apapun dari sisi desainnya, jadi masih dipertahankan dengan model yang aslinya. Tapi Cak Ateng melakukan perombakan bagian kaki-kaki. Kita akan bedah pelan-pelan ya. Yang pertama dari depan dulu. Dari depan ini ternyata Cak Ateng atau Katros Garage melakukan sentuhan pada visornya. Visornya diberikan semacam tambahan ya, jadi adapter yang jepit gitu seperti ini looksnya. Nah jadi ini sih sama bisa cari sih, banyak sekali dijual di di e-commerce dan ini menjadi feelnya lebih tinggi dan kelihatan ganteng banget, lihat bertumpuk ya, sosoknya. Dan ini ada adjusternya Cak, ini bisa dinaik turunin di sini, jadi ini adjusternya di sini. Kemudian kalau kita lihat juga untuk cat-catnya ternyata Cak Ateng melakukan ini Cak ya, jadi di clear ulang ini warna black dove. Kemudian juga semua area di sini di black dove semuanya. Black dove semuanya, termasuk bagian moncong bebeknya juga di black dove. Ternyata yang dilakukan Cak Ateng cukup keren karena buat IWB, jadi feel-nya tuh lebih garang sebab Cak Ateng melakukan sentuhan di bagian ininya Cak. Nah, color-colornya ya disentuh ulang, kemudian juga bagian birunya ini. Jadi ada percampuran warna blue, white, and red. Red, white, blue. Jadi RWB-nya Honda dan ini di clear warna glossy, full glossy. Ada glitter-glitternya, tertulis CB 150X. Nah, gitu aja udah keren. Kemudian bagian samping sini tetap dipertahankan warna matte ya, silver matte yang kemudian diberikan emblem logo Honda. Nah, yang menjadi kekuatan di sini adalah hadirnya crash bar ya. Jadi crash bar ini oleh Cak Ateng dicangkokkan bagian sini ya, di bagian bawah sini. Jadi ada semacam adapter tambahan di sini yang kemudian oleh Cak Ateng melingkar ya, melingkari, dibuat semacam shape pipa besi yang di clear warna silver pula. Dan ternyata kalau kita lihat ukuran cukup gede, dilalah Cak hanya mengikuti shape daripada desain untuk CB50X ini ternyata memberikan feel lebih ganteng lagi. Lalu untuk lampu tembaknya menggunakan GR punya ya, kita lihat perhatikan di sini lampu GR dan juga bagian depannya masih sama saja. Jadi suspensinya tetap dipertahankan model aslinya yang mana ini sudah lebih panjang 30 mm atau totalnya 100 mm dibandingkan dengan versi biasa. Kemudian untuk pengeremannya juga masih sama ya, menggunakan rem yang sama, disc brake yang sama. Cuman untuk kalipernya menggunakan RCB, lalu
diberikan sentuhan ya. Sini juga seling kabelnya, remnya juga berubah, termasuk peleknya. Nah, ini yang outstanding karena peleknya sudah menggunakan ukuran 19 inci untuk bannya 110/80, dan kalau kita perhatikan di clear warna, gila, warna emas gini ya, ganteng Kang Mas, jangkrik jaran. Gunakan Sinco Cak ya, ukurannya tadi Sinco Trail 110/80/19, dan ternyata feelnya ganteng banget, termasuk bagian sini ya. Nah, untuk mengaplikasi supaya warna ini seirama dengan atasnya, fendernya juga dikelilingi oleh Cak Ateng dengan warna yang sama, yakni warna semuanya ini white, tapi ada sentuhan di bagian sini biru, ada merah, lalu kita lihat bagian belakang masih sama. Jadi kalau kita lihat seperti ini sosoknya dari jauh, saya bisa perhatikan Cak. Wih, ganteng toh Kang Mas, mumet dia semua. Mumet dia sih Cak. Nah, kemudian bagian knuckle guard-nya, Cak Ateng mencangkokkan knuckle guard yang juga dikelilingi warna putih. Jadi putihnya ini adalah warna putih glossy, dan kalau kita perhatikan, nah seperti sosoknya Cak. Dan untuk gripnya diganti RGB. Lalu kalau kita perhatikan juga di bagian sini adaptornya, mountingnya terlihat rapi banget karena oleh Cak Ateng dicangkokkan di bagian stangnya. Jadi cukup minimalis, termasuk HD-nya ada semacam mounting untuk GPS ya. Jadi taruh di sini, dan juga kalau untuk spion-spionnya menggunakan Rizoma warna black ya, kelihatan lebih cakep, dan juga bagian oli remnya ya menggunakan RGB. Jadi semuanya satu paket. Dan kalau kita lihat ternyata untuk tapernya masih sama menggunakan aslinya. Tidak ada perombakan apapun bagian taper, hanya ini aja. Ini menggunakan RGB. Lalu bagian gripnya menggunakan RGB pula. Dan sini ada on off. On off ini untuk menyalakan lampu tembaknya Cak ya. Nah, ini juga untuk pengaturan dari untuk lampu-lampunya ya. Sama kiri kanannya, Ibu nggak tahu apa mereknya untuk knuckle guard-nya. Apakah ini dari Honda Cak ya? Sebentar, kayaknya beda deh. Kalau Honda bukan begitu kayaknya ya. Ya beda, ini sepertinya aftermarket. Sebenarnya Honda sudah memiliki HGA Cak ya. Jadi sampai bisa, intinya fleksibel lah untuk motor ini kalau sampai ingin mencangkokkan sesuatu. Dan nih lihat nih, ada shot di sini pula ya. Jadi semacam tank bag ya. Jadi dicangkokkan, dan ternyata ini berfungsi Cak. Nih, jadi dicangkokkan di sini, diikat di sini. Artinya desain yang diberikan Honda memang sudah dipikirkan sehingga sampai bisa mengikat shot atau tank bag lagi di sini. Ya, kita lihat dari atas seperti ini sosoknya. Ganteng tenan Kang Mas, sumpah. Jos gandos. Nah, jadi gitu. Semprotin saja. Detailnya ya, tuas rem, tuas kopling sudah menggunakan RGB pula, adjuster juga nih. Nah, jadi gitu. Sayang sekali. Oke, nyalakan di sini. Yes. Ini kalau lampu dinyalakan. Nah, ini nyala nih, Cak. Loh, kok mati lagi? Coba Mas, dimatiin, hidupin Mas, tolong Mas. Mungkin pertama kali, enggak sih. Nah, kiri kanan ternyata grip itunya ada lampunya Cak ternyata. Di bawah Mas, ya itu. Hidupin lagi Mas. Masa akinya? Woi, gila, keren asli. Harus engine on kayaknya Mas. Sepertinya harus engine on kayaknya. Gitu ya, jadi gambar bersama semua, gila ganteng Cak. Ini ternyata ada ininya, ada LED-nya, jadi warna biru. Oh boleh, oke, nyalain boleh deh, nyalain ya. Jadi kita bisa mendapatkan gambaran untuk lampunya, lampu tembaknya Cak. Gila, keren. Coba lampunya Mas, nyalain Mas. Lampu yang itu dari itu, on off-nya itu. Bukan yang itu. Nah itu bener. Ya. Oh nyala ya? Bentar. Oh ada settingannya di sana. Yes, itu dia. Yes, ini gambar bersama semuanya. Gila Cak, bener-bener kayak ngeliat Africa Twin, asli. Sampai terkecoh, ini seperti bukan 150 cc Cak. Celengan ambrol Kang Mas. Loh, lihat tuh. Gila, parah. Gantengnya, dan jaran tenan di belakangnya ya. Dan ternyata bannya juga plug and play. Artinya walaupun lebar gitu, wah ganteng Cak, asli Cak. Mumet dia sih sampean Cak. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ada lampu LED ya, lampu LED, dan ini GR-nya. Jadi bisa diatur untuk terang atau enggaknya lampu tembaknya, dan lampu sorotnya lah itu kayak gitu terangnya tuh. Wow. Oke ya. Jadi kita akan mencoba menjajah dulu. Kita matikan dulu. Udah Mas ya? Saya matikan ya. Nah, jadi gitu Cak. Jadi artinya dari sekian view ya, kita lihat memang motor ini benar-benar muskuler. Kita harus akui itu muskuler, padat banget. Bagian samping kiri kanan lihat nih. Saya perhatikan saja. Nah, jadi ubahnya dilakukan Cak Ateng sebenarnya nggak banyak Cak. Bisa kita katakan cukup minimalis, hasilnya maksimal. Nah, crash bar-nya itu juga ternyata ditarik oleh Cak Ateng sampai ke bawah Cak.
Jadi ini dicangkokkan di sini, kemudian dicangkokkan di bagian bawah sini ya, engine mountingnya, ditarik lagi bagian sini ya. Jadi hasilnya seperti ini sosoknya, dan feel-nya tuh garang banget. Itu aja, harus katakan garang banget. Nah, lain-lainnya sama aja. Bagian samping juga sama ya, samping nggak ada banyak perombakan, hanya permainan cat. Jadi untuk sampingnya dicat warna black dove, kemudian untuk body-bodinya dicat oleh Cateng dengan warna red, white, blue. Jadi glossy semuanya. Jadi terlihat mewah gitu, Cak. Keren gitu. Nah, dari sini tarik, kemudian dari sana ditarik, semuanya tumbuk-tumbuk feel-nya. Layernya kelihatan nggak sampean tuh, kayak gitu. Waduh, Kang Mas. Lalu bagian sini, bagian punggungnya itu di-clear oleh Cateng dengan warna black dove ya. Jadi Cutlass Garage melakukan sentuhan bagian sini, kemudian memberikan tank pad di sini. Jadi semacam tank pad, ini karet ya, nempel begitu sampai samping bagian sini. Lalu tidak hanya itu, Cak. Untuk bagian joknya juga Cateng sudah melakukan perombakan. Kalau kita perhatikan di sini tuh, jadi jok-joknya sudah menggunakan MB Tech punya. Jadi stitchingnya, jadi feel-nya lebih sporty habis. Dan kalau kita lihat, Cak, ternyata sekarang kita lanjut dari samping Kang Mas ya. Gila, tadi sampai habis ini memori WB. Nah, jadi kalau kita lihat dari samping, Cak, kalau kita lihat dari footstep-nya juga masih sama. Footstep masih menggunakan standarnya. Cuman untuk master remnya sudah menggunakan RGB punya. Jadi kalau kita lihat dari jauh seperti ini, termasuk knalpotnya sami mawon Kang Mas. Tidak dirubah apapun oleh Cateng, hanya diberikan warna lagi. Jadi disepuh lagi dengan warna black dove, dan hagernya pun bahkan sama aja. Jadi spatbor kolongnya, yang kita lihat nih. Jadi ternyata Cateng mencangkokkan di bagian footstepnya untuk boxnya. Ini rapi banget loh, gila ya, parah nih. Ya parah asli ini. Cutlass Garage sini. Kemudian kalau kita lihat dari belakang seperti ini, sosoknya Kang Mas. Nah, oke, belakang seperti ini. Kalau kita lihat dari bawah seperti ini, yes. Jadi untuk swing armnya pun ternyata sama aja, tidak menggunakan apapun, perombakan apapun. Ya, swingnya masih menggunakan swing arm standar, cuma di clear ulang oleh Cateng dengan warna silver. Lalu bagian disc brake-nya juga sama aja. Nissin termasuk juga kalipernya sama. Jadi menggunakan standarnya, satu piston. Dan kalau kita lihat untuk bannya yang belakang ternyata menggunakan ring 17. Dan juga kalau kita perhatikan ukuran 140 seperti ini, dan gede banget ya. Lalu kalau kita tromol-tromolnya juga sudah berubah karena menggunakan tromol jari-jari pastinya. Dan kalau kita lihat dari samping sebelah kiri menggunakan sprocket gear. Nah, sprocketnya triple S, termasuk rantainya satu set. Dan kalau kita lihat dari jauh seperti ini, kalau kita lihat dari atas seperti ini, yes. Jadi sosok dari CB50X setelah disentuh ulang menggunakan, nah kayak gini, menggunakan box Givi ya, feel-nya jadi jauh lebih keren. Nah, kalau untuk monoshocknya ternyata juga sudah berubah, pasti sudah monoshock ya, dengan model monocross maksudnya. Tapi kalau untuk suspensinya menggunakan RGB punya, jadi premium black punya. Jadi di sini cangkokan Cateng, ada kompresi dan pilot adjusternya bisa diatur dari sini. Jadi dicangkokkan, dicantolin di sini sebagai mountingnya di bagian footstepnya. Lalu kalau kita lihat juga bagian samping sebelah kiri, nah crossbarnya seperti ini. Sama diperhatikan, nggak mau sampai angin. Dari samping ya, dari atas. Gila, ini benar-benar seperti ngeliat bukan motor kecil, Cak. Kalau sebelah kirinya seperti ini ya. Untuk bagian pelek-peleknya, ringnya sudah gede ya. Sekali lagi ringnya sudah 19 inci. Dengan profil ban 80 atau 110 ya untuk lebarnya. Menggunakan Sinco. Ini untuk tromol-tromolnya tuh ya kan, minimalis banget, tidak banyak perombakan. Dan ini lampu-lampunya menggunakan GR punya, semuanya rapi banget. Bahkan celah atau gapnya di sini lihat tuh diatur oleh Cateng dengan begitu presisi ya. Cutlass Garage selalu ya jos gandos kalau merubah sesuatu yang perombak custom itu. Knuckle guard-nya ya juga rapi, kokoh ya, dicangkokkan di sini. Kalau kita perhatikan memang very keren boson nih. Nah, kalau untuk satnya sudah ada ininya, Cak ya, tuh. Jadi sudah ada semacam spon untuk belakang, untuk sampean duduk situ. Kalau kita lihat dari jauh seperti ini, sosok dari, kita akan lihat dari sini dulu deh. Nah, jadi sosok ketika sudah dirombak oleh Cateng, wow. Ya, kalau kita perhatikan dari samping seperti jadinya. Karena ini kan tinggi, Cak ya. Jadi tinggi ini pasti bantingannya empuk. GWB sangat yakin itu, anti jedok lah bahasanya. Karena ini lebih panjang 30 mm atau total 150 mm panjang dari suspensi upside down SFFBP dari Showa ya, 37 mm ukurannya. Dan kalau kita lihat bagian, nah bagian sini, Cak, swing armnya ya,
Siung-siungnya juga masih standar semuanya ya. Detailnya saya perhatikan aja di sini. Apapun itu Kang Mas, ini memang racun kelas kakap ya. Kalau sampai nggak tahan sama godaannya, bisa mumet das ini dari atas sosoknya ya, dengan menggunakan box sosok dari CB 50X Adventure. Karena teman-teman banyak yang komen, seandainya dia 250 cc Kang Mas, kalau 250 cc harganya juga nggak bakal nguber masalahnya. Jadi ini menurut IWB sih compact balance, pas buat harian. Nah ya kan dari atas ini tadi cakep banget ini, lihat nih. Bentuknya kayak robot banget, lihat muskulernya ya. Jadi dari tangki-tangkinya tuh mekongkrong bahasanya, cak apa ya. Nah saya perhatikan aja, IWB puterin biar sampai puas. Nah ini dari depan lurus seperti ini, turutin lurus seperti ini. Kalau kita lihat dari samping kanan seperti ini. Ya aduh, mumet sampean Kang Mas. Dari sini cakep banget lihat tuh. Asli seperti Africa Twin, bukan kayak 150 cc. Ini yang membuat kita mumet das ya, Cak. Tenang, Cak, nanti kita akan bahas yang sana ya. Jadi satu-satu biar nggak terdistorsi. Jadi kalau kita perhatikan memang ternyata dikasih seperti ini aja udah ganteng banget. Undercoil-nya juga terlihat rapi banget. Jadi karena dia terlihat kekar ya, dari depan sampai ke belakang. Honda pinter ya, meracik undercoil yang tidak nanggung. Jadi terkesan menutupi, jadi kesannya tuh jadi kayak padat engine-nya. Kemudian Cak Ateng juga atau Katos Garage memberikan crash bar di bagian kiri kanan engine, jadi feel-nya ganteng ya. Ini dari samping agak ke kanan atau ke belakang, dari atas seperti ini. IWB tahu ya, sampean butuh bayangan yang jelas sebagai bayangan, dan menurut IWB sih ini nggak akan mahal sih. Ini sih kalau modifikasi sepertinya di bawah 15 juta. Karena IWB sempat ngobrol sama Cak Ateng kemarin ya. Jika nggak salah demikian. Nah ya, dari atas seperti ini. Tapi masih penik-peniknya sih, fitur-fiturnya yang kayak GPS dan sebagainya. Dari belakang lurus. Nah seperti ini. Parah kerennya asli. Oke, jadi itu sih informasi sekilas ya. Nanti kita akan bahas lainnya yang sana, karena IWB akan test ride juga buat gambaran sampean semuanya. Jadi Cak, IWB akan test ride setelah ini. Jadi test ride supaya memberikan gambaran seperti apa sih motor ini, karena IWB juga penasaran, Cak. Apakah memang motor ini enak atau enggak? Kita pasti penasaran. Jadi supaya apa ya, memberikan gambaran lah. Cukup nggak buat harian, kemudian juga apakah sudah cukup ganteng, atau handlingnya apakah dia gedodoran dengan bobotnya. Sebenarnya sih nggak begitu sih. Masalahnya kalau kita lihat kan bobotnya juga nggak terlalu berat, standar 50 cc lah. Jadi menurut IWB sih, IWB yakin sih motor ini akan nurut. Kita akan tes nanti ya. Oke, jadi itu aja sekali informasi bersama semuanya tentang modifikasi dari Cak Ateng Katros ya, atau Katos Garage. Dan kita akan bedah yang satunya selain ini, dan juga termasuk warna-warna yang di sana. Kita akan review secara detail khas Iwan Benaran. Tenang aja, Cak. Oke, jadi kunai informasi dari Iwan Benaran buat sama semuanya. Dan kalau sama suka video ini seperti biasa, Cak, semen like, share dan subscribe. Jurali Kang Mas semen selalu waktu, karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sekandas.